Gelandang terbaik dunia 2024 dari Modric sampai Rodri, siapa yang paling top guys? Kita bahas semuanya lengkap guys. Yang pertama, usia bukan halangan. Luka Modric. Luka Modric mungkin sudah mendekati usia di mana sebagian besar pesepak bola lain sudah pensiun atau sibuk membuka restoran dan bisnis baru guys. Tapi jangan salah, Modric bukan hanya pemain senior yang sekedar ikut main. Dia masih bisa menari di lapangan seperti remaja yang baru pertama kali dapat sepatu bola guys. Dengan kemampuan passingnya yang seperti remote control, Modric bisa mengirim bola kemanapun yang ia mau, bahkan dengan menutup mata. Asis demi asis terus dia ciptakan, sementara lawan-lawannya kebingungan. Kapan dia akhirnya melambat guys? Jawabannya mungkin di tahun 2050 nanti. Ya gak tahu juga kita guys. Luka Modric adalah bukti nyata bahwa usia hanyalah angka. Di atas kertas mungkin dia terlihat sudah matang, tapi di lapangan dia lebih segar daripada jus jeruk dingin di hari yang panas guys. Seger banget. Lanjut. Musiala, kecil-kecil cabai rawit. Kita semua tahu pepatah kecil-kecil cabai rawit, dan sepertinya itu diciptakan khusus untuk menggambarkan Jamal Musiala. Canda guys. Badannya mungkin terlihat lebih kecil dibandingkan pemain lain, tapi jangan salah guys. Begitu dia dapat bola, lawan-lawannya langsung terkejut, seperti habis menggigit cabai rawit tanpa sengaja guys. Pedes banget. Musiala bukan hanya penyerang yang andal, tapi dia juga punya statistik bertahan yang bikin kita semua geleng-geleng kepala. Pemain baru ini seperti multitasker dalam sepak bola. Dia bisa mencetak gol di 1 detik, dan dalam hitungan detik berikutnya dia sudah kembali ke lini belakang untuk menghentikan serangan lawan. Dengan skill dribbling yang halus seperti mentega dan insting tajam yang lebih berbahaya daripada bumbu pedas mie instan guys. Musiala jelas adalah salah satu pemain muda yang bakal terus menyengat di tahun-tahun mendatang. Lanjut. Kevin De Bruyne. Tidak ada yang bisa mengalahkan passingnya guys. Kalau ada penghargaan untuk Master GPS dalam sepak bola, Kevin De Bruyne pasti jadi pemenangnya setiap tahun. Coba bayangkan berapa kali dia berhasil mengirimkan umpan ke tempat yang tampaknya tidak mungkin dijangkau, tapi dapat guys. Pas banget sasarannya. Cedera mungkin sempat menghentikannya sementara, tapi saat De Bruyne kembali ke lapangan, seluruh Premier League tahu bahwa mimpi buruk mereka baru saja dimulai kembali. Umpan-umpannya seperti peluru kendali yang selalu tepat sasaran. Kalau kamu coba menonton ulang pertandingan City, pasti kamu heran. Bagaimana bisa De Bruyne tahu di mana rekan timnya berada, bahkan saat dia tidak melihat ke arah mereka. Bisa dibilang, De Bruyne adalah Google Maps versi manusia di lapangan sepak bola. Selalu menemukan rute terbaik menuju gawang lawan guys. Dahsyat banget nih. Passingnya luar biasa. Lanjut. Pedri, jagoan serba bisa. Pedri adalah definisi dari pemain yang bisa melakukan segalanya. Mau menyerang? Bisa. Mau bertahan? Siap. Mau bikin lawan pusing dengan dribbling super cepat? Bisa juga guys. Di usianya yang masih muda, Pedri sudah bermain dengan kedewasaan yang luar biasa. Bahkan lebih dewasa daripada beberapa pemain yang usianya 2 kali lipat darinya. Dia seperti pesulap di lapangan, tiba-tiba muncul di sisi kiri, lalu dalam hitungan detik sudah berada di kanan. Kalau kita kira Pedri cuma pemain muda yang masih belajar, kita pikirin lagi guys, statistiknya bikin para senior merasa sedikit minder karena kemampuan Pedri bikin lapangan bola terasa lebih kecil buat dia. Dia punya segalanya, stamina, kecepatan, kreativitas, dan tentunya kesabaran untuk terus bermain di luar biasa di tiap laga guys. Dia sentuhan-sentuhannya magis banget nih guys. Lanjut. Toni Kroos, akhir karir yang glorious. Toni Kroos adalah pemain yang mungkin sudah mendekati akhir dari perjalanan karir gemilangnya, tapi jangan salah guys. Dia menutup karirnya dengan begitu elegan, seperti seorang maestro yang menyelesaikan simfoni terakhirnya dengan nada-nada sempurna. Passing Kroos masih lebih akurat daripada aplikasi cuaca saat memprediksi hujan. Tidak peduli seberapa ketat tekanan yang dihadapi, Kroos selalu menemukan celah untuk mengirimkan umpan yang halus dan presisi. Bahkan di usianya yang lebih senior, Kroos bisa dengan mudah membuat lawan-lawannya terlihat seperti amatir yang baru belajar bermain sepak bola. Setiap kali dia mengirim bola ke rekan timnya, seolah-olah bola itu berkata, "Tenang, aku udah tahu jalanku." Dahsyat nih guys, Toni Kroos. Passingnya 99% guys, berhasil. Lanjut. Zaire Emery, muda tapi sudah berkualitas. Siapa bilang kamu harus berumur untuk jadi pemain hebat? Warren Zaire Emery membuktikan sebaliknya. Masih muda tapi cara dia bermain seperti seorang veteran yang sudah mengumpulkan banyak pengalaman. Zaire Emery punya kedewasaan bermain yang bikin banyak pemain senior kagum. Bahkan ada yang diam-diam mungkin merasa cemburu guys. Gaya bermainnya tenang tapi mematikan. Seolah-olah dia sudah menjalani ribuan pertandingan, padahal umurnya masih jauh dari kata tua. Kalau kamu menontonnya bermain, kamu akan berpikir bagaimana mungkin dia bisa setenang itu di bawah tekanan. Itulah Warren Zaire Emery, muda, berbakat, dan yang jelas bakal jadi sorotan di tahun-tahun mendatang guys. Lanjut.
Barella, penyambung serangan yang andal. Nicolo Barella bukan sekedar pemain tengah biasa, dia adalah motor serangan Inter Milan yang tidak pernah kehabisan tenaga. Kalau ada serangan cepat yang dimulai dari lini tengah, bisa dipastikan Barella yang jadi otaknya. Dia seperti charger yang selalu mengisi daya setiap serangan, membuat bola terus mengalir dari kaki ke kaki tanpa henti. Dengan passing yang cepat dan cerdas, Barella tidak hanya menghubungkan antar pemain, tapi juga membuat pertahanan lawan kewalahan. Jika serangan Inter Milan adalah film aksi, maka Barella adalah sutradaranya guys, yang mengarahkan setiap adegan dengan sempurna. Keren guys, lanjut. Xhaka, pengatur lalu lintas yang cermat. Granit Xhaka di lapangan itu seperti polisi lalu lintas di persimpangan jalan yang padat guys. Dia tahu kapan harus mempercepat tempo, kapan harus memperlambat, dan kapan harus menghentikan semuanya untuk memberi ruang bagi rekan-rekannya. Pas komplit rate-nya yang nyaris sempurna menunjukkan bahwa Xhaka benar-benar tahu bagaimana mengatur lalu lintas bola di lini tengah. Lawan-lawannya seringkali bingung, kenapa semua serangan kita selalu diblokir? Jawabannya ada di Xhaka. Seorang polisi lalu lintas lapangan yang selalu siaga guys, nggak pernah tidur, kecuali polisi tidur guys. Lanjut. Odegaard, bintang yang berkilau di Arsenal. Martin Odegaard bukan sekedar pemain yang bagus, dia adalah bintang yang terus bersinar terang di Arsenal. Setiap kali bola ada di kakinya, penonton di stadion tahu bahwa sesuatu yang ajaib bisa saja terjadi. Dia bisa mengirim umpan terobosan yang tidak terduga, menciptakan peluang dari hal yang tampaknya mustahil, dan membuat lawan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melihat itu. Dengan insting bermain yang tajam dan kreativitas tanpa batas, Odegaard benar-benar adalah pemimpin di lapangan. Arsenal bisa tenang jika bola ada di kakinya, karena dia selalu tahu cara menciptakan keajaiban guys. Keren. Lanjut. Bellingham, penyerang bertipe gelandang. Jude Bellingham datang ke Madrid dan langsung membuktikan bahwa dia bukan gelandang biasa. Dengan kemampuan mencetak gol yang luar biasa, Bellingham seakan-akan adalah penyerang yang menyamar sebagai gelandang guys. Tidak hanya pandai mengatur serangan, Bellingham juga piawai menyelesaikannya. Dia adalah gelandang dengan insting striker yang tajam. Ketika timnya butuh gol, Bellingham selalu ada untuk memberikan sentuhan terakhir. Jika kamu kira gelandang cuma ngurusin passing, tunggu sampai kamu lihat Bellingham mencetak gol di setiap kesempatan guys. Lanjut. Ini dia guys, Rodri si raja lini tengah. Rodri bukan hanya penguasa lini tengah Manchester City, dia adalah penguasa lini tengah seluruh dunia. Dengan visi bermain yang luar biasa dan kemampuan mengontrol bola yang tak tertandingi, Rodri bisa mengubah jalannya pertandingan hanya dengan satu sentuhan. Lawan-lawannya sering merasa seperti anak ayam yang kehilangan induk, tersesat di tengah padatnya lini tengah yang dikuasai Rodri. Waduh, jika kamu berbicara tentang gelandang terbaik di tahun 2024, Rodri adalah nama yang selalu berada di puncak daftar guys. Keren banget nih guys. Gimana menurut kalian guys? Siapa yang paling keren? Siapa yang paling kuat guys? Silahkan komen di bawah guys. Like videonya juga ya guys. Jangan lupa subscribe. Thank you.